Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel YouTube Ruang Singo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Bus Hantu Tol Cipularang. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like videonya dan nyalakan tombol loncengnya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Udara Bandung malam itu terasa dingin dan menusuk tulang. Aku Arif, seorang supir truk yang sudah berpengalaman, sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan malam menuju Jakarta. Barang-barang elektronik yang harus kuangkat harus sampai tepat waktu, dan perjalanan malam adalah waktu terbaik untuk menghindari macet. Di halaman gudang, aku bertemu dengan Pak Karim, penjaga malam yang sering berbincang denganku sebelum berangkat. Sosok tua itu sudah seperti bapakku sendiri. Dia memandangku dengan tatapan tajam malam itu, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang serius. "Rif, hati-hati ya, apalagi kalau lewat Cipularang. Sekarang kan lagi musim yang aneh-aneh," katanya sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Aku hanya tersenyum kecil. "Aneh gimana, Pak? Kamu kan udah sering lewat, tapi nggak ada salahnya hati-hati kan? Apalagi di KM 97, katanya sering ada yang nongol," ujarnya sambil memandang ke arah gelap di luar pagar. Aku mencoba menanggapi dengan santai, tapi jujur saja ucapannya membuat bulu kuduku merinding. Iya Pak, doain aja semoga perjalananku lancar dan tidak ada yang aneh-aneh nanti di jalan, kataku sambil tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. Pak Karim tidak tertawa. Ia hanya menatapku dengan serius sebelum akhirnya berbisik, "Kalau lihat yang aneh, jangan dilawan. Cukup berdoa saja." Setelah berpamitan, aku masuk ke dalam trukku dan menyalakan mesin. Suara menderu mesin tua itu terdengar familiar dan sedikit menenangkan. Udara dingin malam di Bandung terasa menggigit saat aku keluar dari halaman gudang dan memulai perjalanan panjang ke Jakarta. Namun malam itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat hatiku gelisah. Mungkin hanya lelah atau pikiranku yang mencoba menenangkan diri. Jalan tol Cipularang seperti biasa terasa sunyi. Aku sudah beberapa kali melewati jalur ini di malam hari, jadi aku tahu betul bagaimana suasananya. Namun malam ini ada yang lain. Sejak masuk di KM 80, udara terasa semakin lembab dan kabut mulai turun perlahan. Aku mencoba menghidupkan radio untuk mengusir rasa sepi. Saluran yang biasanya jelas tiba-tiba penuh dengan suara statis. Aku mengganti-ganti frekuensi, tapi tidak ada satupun yang jernih. "Radio ini rusak lagi," gumamku, lalu mematikannya. Aku beralih ke ponsel untuk memutar musik, namun layar ponselku menunjukkan tidak ada sinyal. Hilang sepenuhnya, sesuatu yang jarang terjadi di tol ini. Gangguan lagi, kataku pelan, mencoba mengalihkan pikiran dari hal-hal yang aneh.
Ketika memasuki KM 90, pandanganku mulai terbatas. Kabut yang tadi tipis semakin tebal, membuat lampu trukku hampir tidak bisa menembusnya. Aku memperlambat laju truk, memastikan kendaraan tetap aman di jalur yang tepat. Di tengah kabut, aku melihat lampu belakang sebuah bus di kejauhan. Lampu itu berkedip-kedip tidak beraturan, seperti ada masalah pada kelistrikannya. Aku mempercepat laju trukku, ingin mendekati bus itu. Aku pikir dengan mengikuti kendaraan lain, perasaan cemas ini akan sedikit berkurang. Namun semakin dekat aku dengan bus itu, semakin aneh perasaanku. Bus itu terlihat tua dan usang, dengan cat yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Tulisan di badan bus tampak buram, seolah telah pudar dimakan waktu. Aku menyalip bus itu perlahan. Ketika sejajar, aku melirik ke dalam jendelanya, dan saat itulah aku merasakan darahku membeku. Penumpang-penumpang di dalam bus itu duduk diam, wajah mereka pucat tanpa ekspresi. Mata mereka terbuka lebar, menatap lurus ke depan, tidak ada gerakan sedikit pun, seolah-olah mereka adalah patung yang diletakkan di dalam bus. Aku memalingkan wajah mencoba mengabaikan apa yang kulihat, tapi rasa penasaran membuatku melirik lagi. Kali ini aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sopir bus itu menoleh ke arahku, wajahnya hitam legam seperti terbakar, matanya yang merah menyala, dan dia tersenyum tipis, senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Aku langsung seketika memacu trukku, meninggalkan bus itu sejauh mungkin. Tapi saat aku melirik kaca spion, bus itu masih ada. Lampu-lampunya berkedip-kedip seolah mengejarku. Di KM 97, suasana semakin mencekam. Udara di dalam kabin truk terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengisi ruang sempit ini bersamaku. Aku merasa seperti ada mata yang mengawasi, meskipun aku tahu aku sendirian di dalam truk. Aku melirik kaca spion dalam, dan di sanalah aku melihatnya. Seorang perempuan duduk di kursi penumpang, tepat di sebelahku. Rambutnya panjang dan acak-acakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Bajunya putih lusuh, penuh dengan noda seperti darah yang sudah kering. Aku tidak berani menoleh langsung ke arahnya. Keringat dingin membasahi wajahku dan aku merasa lidahku keluh. Aku mulai membaca doa dalam hati, berharap sosok itu segera menghilang. Namun perempuan itu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya penuh luka, seperti bekas cakaran yang dalam. Matanya kosong, tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus jiwaku. Bibirnya bergerak menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kupahami. Pergi, pergi, bisikku meskipun aku tahu itu sia-sia. Sosok itu tersenyum, senyum yang sangat mengerikan. Aku menekan gas lebih dalam, berharap kecepatan bisa membawaku keluar dari mimpi buruk ini. Tapi setir trukku terasa berat, seperti ada yang menariknya ke kiri. Aku berhasil menghentikan truk sebelum keluar jalur. Napasku terengah-engah dan tubuhku gemetar hebat. Aku memutuskan untuk berhenti di rest area terdekat untuk menenangkan diri. Rest area itu tampak sepi, hanya ada satu warung kopi kecil yang masih buka. Aku masuk dan memesan segelas kopi panas, berharap itu bisa mengembalikan ketenanganku. Penjaga warung, seorang pria paruh baya, menatapku dengan penasaran. "Kamu kelihatan pucat, Mas. Ada apa?" Aku menceritakan sedikit tentang bus yang kelihatan dan sosok perempuan itu yang tadi ada di dalam trukku. Pria itu mengangguk pelan, seolah-olah sudah sering mendengar cerita yang serupa.
KM 97 memang angker. Banyak yang bilang itu tempat mereka yang belum tenang. Kalau ketemu lagi, jangan dilawan. Berdoa saja dalam hati, katanya si penjaga warung itu. Setelah berbincang dengan penjaga warung kopi yang ada di rest area itu, aku kembali ke truk. Walaupun rasa takut masih menguasai, aku tidak punya pilihan lain melanjutkan perjalanan. Aku memeriksa jam tangan, waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Kabut masih tebal dan suasana tol Cipularang semakin sunyi. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku mencoba membaca doa lagi. Meski tubuhku gemetar, aku merasa sedikit lebih tenang setelah memanjatkan permohonan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku menyalakan mesin truk dan suara menderu itu terasa seperti satu-satunya suara yang nyata di antara kesunyian. Perasaan cemas mulai mereda saat aku melewati KM 98. Tapi tentu saja ketenangan itu tidak bertahan lama. Hampir mencapai KM 100, aku melihat sesuatu lagi di kaca spion. Lampu depan bus itu kembali terlihat di kejauhan, berkedip-kedip tak beraturan. Kali ini bus itu tampak lebih dekat daripada sebelumnya, dan aku bisa merasakan tekanan aneh di dadaku. Aku mencoba mengabaikannya, fokus pada jalan di depanku. Tapi suara klakson dari bus itu terdengar keras dan melengking, membuatku tersentak. Aku menengok ke kaca spion lagi. Bus itu melaju dengan kecepatan tidak masuk akal, seperti hendak menabrakku. Aku menekan gas lebih dalam, berusaha menjauh, namun lampu bus itu semakin dekat dan aku merasa seperti tidak bisa melarikan diri. Suara klakson itu terus menggema di dalam kabin, meskipun aku tahu aku tidak bisa mendengar suara dari luar. Akhirnya aku melihat bus itu menyalip dari sisi kiri. Aku melirik sekilas ke dalam kaca jendela bus. Pemandangan di dalamnya membuatku ingin muntah. Penumpang-penumpang itu bukan hanya diam lagi, mereka semua menoleh ke arahku. Wajah mereka penuh luka dan darah, dan beberapa dari mereka tampak kehilangan sebagian anggota tubuh. Salah satu dari mereka bahkan tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi hitam yang sudah rusak. Aku langsung mengalihkan pandanganku, mencoba tetap fokus pada jalan, tapi suara klakson itu terus-menerus terdengar, dan kali ini terdengar seperti suara tertawa samar-samar. Ketika aku mencapai tikungan di KM 100, aku merasa waktu semakin melambat. Suasana di sekitar tiba-tiba menjadi hening, seolah-olah dunia berhenti. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi suara ban yang menyentuh aspal. Yang ada hanya suara detak jantungku yang menggema di telingaku. Aku melirik kaca spion lagi. Bus itu sudah tidak ada. Tapi perasaan takut masih menghantui. Aku mencoba melonggarkan cengkeraman pada setir, menyadari bahwa tanganku sudah basah oleh keringat. Namun tepat saat itu, aku hendak menenangkan diri, sesuatu melintas di depan trukku. Sosok itu berjalan perlahan di tengah jalan, rambutnya panjang, menutupi wajahnya dan tubuhnya berselimut kain putih kotor. Aku menginjak rem sekuat tenaga, membuat truk berhenti mendadak. Tubuhku hampir terlempar dari kursi karena hentakan itu. Sosok itu berhenti tepat di depan trukku. Ia menoleh perlahan, memperlihatkan wajah yang tidak manusiawi. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat dan mulutnya bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu.
Aku tidak menunggu lebih lama. Aku segera membaca doa memohon agar sosok itu segera pergi. Tapi sebelum aku selesai, ia tiba-tiba lenyap begitu saja. Aku menggenggam setir erat-erat, mencoba mengatur napas yang tersengal-sengal. Aku tahu ini belum selesai. Akhirnya, aku tiba di pintu tol terakhir sebelum memasuki kawasan Jakarta. Suasana sudah mulai ramai dan aku merasa sedikit lega, tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Seketika aku memeriksa bagian belakang truk di sebuah tempat peristirahatan. Aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir kencang. Di sisi kanan bak truk ada jejak tangan yang panjang seperti dicakar oleh sesuatu. Jejak itu berwarna hitam pekat dengan aroma menyengat seperti belerang. Aku mencoba membersihkannya, tapi bekas itu tidak hilang. Aku hanya bisa memandangnya dengan perasaan bingung dan takut. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak nyata meninggalkan bekas fisik? Beberapa hari setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk berkonsultasi dengan seseorang paranormal yang direkomendasikan oleh Pak Karim. Rumahnya sederhana dengan bau dupa yang menyengat kala itu. Di situ aku menceritakan semua kejadian yang telah aku alami dan pria tua itu hanya mengangguk pelan. "Kamu sudah melewati jalur mereka," katanya tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud dengan mereka. Menurutnya, bus itu adalah kendaraan pengangkut roh-roh yang belum tenang. Mereka terjebak di jalan itu karena kematian yang tidak wajar, seperti kecelakaan atau bunuh diri. Sosok perempuan yang kulihat di kursi penumpang adalah salah satu dari mereka. Singkat cerita, paranormal itu memberiku air yang sudah diberikan jambi-jambi dan menyarankan agar aku selalu berdoa sebelum memulai perjalanan. Ia juga memperingatkanku untuk tidak menyalip bus manapun di KM 97, apapun yang terjadi. Akhirnya beberapa bulan kemudian, aku harus melewati tol Cipularang lagi. Meski rasa takut masih ada, aku sudah lebih siap. Aku membawa air suci dari paranormal tersebut dan membaca doa sepanjang perjalanan. Malam itu, suasana tol tetap mencekam, tapi aku tidak melihat bus itu lagi. Namun aku merasakan sesuatu yang tak terlihat. Udara di KM 97 terasa lebih dingin dan aku merasa seperti sedang diawasi. Ketika aku berhasil melewati KM 100 tanpa insiden apapun, tapi jauh di dalam hati, aku tahu bahwa kejadian malam itu akan terus menghantui pikiranku.